Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tokoh yang bernama Yosua. Dalam Yosua 3 ayat 5 dikatakan begini Bapak Ibu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti mengharapkan dan menginginkan supaya kita selalu mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya ulang Bapak Ibu, setiap kita pasti mengharapkan dan menginginkan supaya kita selalu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya melihat tidak sedikit orang Kristen bahkan mengkultuskan beberapa hamba-hamba Tuhan tertentu dan mereka menilai bahwa mujizat hanya akan terjadi melalui hamba Tuhan tersebut. Itu sebabnya orang berbondong-bondong mengejar hamba-hamba Tuhan tertentu. Bahkan semakin hamba Tuhan itu datang dari tempat yang jauh, dari luar negeri misalnya, semakin dipercaya akan pengurapannya yang dahsyat. Tetapi betulkah bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang tertentu saja? Saya ulang, betulkah bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang tertentu saja? Nah, apa pelajaran berikutnya dari kisah seorang tokoh yang bernama Yosua Bapak Ibu? Apa pelajarannya? Ternyata kekudusan adalah dasar dari mujizat Tuhan. Saya ulang, kekudusan adalah dasar dari mujizat Tuhan. Yosua berpesan kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu hari ini sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kekudusan kita di hari ini menentukan mujizat Tuhan di hari esok. Saya ulang Bapak Ibu, kekudusan kita di hari ini akan menentukan mujizat Tuhan yang terjadi di hari esok. Jadi mujizat seharusnya bukanlah barang langka dalam kekristenan. Saya ulang, mujizat seharusnya bukanlah barang langka dalam kekristenan. Itu seharusnya hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus dikejar. Bukan hanya ada di hamba Tuhan tertentu. Mujizat hanyalah sebuah akibat dari kita hidup dalam kekudusan. Mujizat hanyalah sebuah akibat dari kita hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, kejarlah kekudusan, bukan kejarlah mujizat. Hal yang ironis adalah ketika kita tertarik untuk hidup dalam mujizat Tuhan, tapi kita tidak tertarik untuk hidup dalam kekudusan. Padahal pondasi dari mujizat adalah ketika kita hidup dalam kekudusan. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, engkau yang sedang menanti-nantikan mujizat, engkau yang sedang mengharapkan mujizat dalam hidupmu terjadi, dasarnya adalah ketika engkau hidup dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan saya di pagi ini, kekudusan kita di hari ini akan menentukan perbuatan Tuhan yang besar di hari esok. Saya ulang, kekudusan kita di hari ini akan menentukan mujizat Tuhan di hari esok. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan God bless you.